Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, to start our meeting, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pertemuan kali ini yaitu descriptive tag. Langsung saja ya. Descriptive tag. Descriptive tag is a text that explains or describes a person, animal, or thing in terms of its shape, nature, number, and so on. Jadi descriptive tag adalah suatu teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan orang, hewan, atau benda. Penjelasan atau deskripsi ini meliputi bentuk, sifat, jumlah, dan lain-lain. Purpose descriptive tag is to explain, describe, or reveal a person or thing. Jadi tujuan dari descriptive tag ini adalah untuk menjelaskan, menerangkan, atau menjelaskan tentang seseorang atau sesuatu. Generic structure of descriptive tag. There are two: identification and description. Identification, identifikasi. Previous general description of a topic or the introduction of objects or things describes. Di identifikasi ini terdapat gambaran umum tentang suatu topik atau pengenalan ya biasanya. Bagian ini biasanya berada di paragraf awal. Struktur nomor 1 ini bertujuan untuk menjabarkan apa yang akan dibicarakan di paragraf tersebut. Maka dari itu, di paragraf ini berupa informasi general. Misalnya kalian membuat contoh descriptive tag tentang tempat. Nah, bagian identifikasi ini bisa tentang di mana letak tempat tersebut, berada di negara apa atau daerah apa. Nah, tapi perlu diingat di bagian identifikasi ini hanya penjelasan yang belum spesifik, hanya pengenalan dengan tempat tersebut, penjelasan dan cuma informasi umum. Oke, yang selanjutnya ada description atau deskripsi. It contains information about specific characteristic of objects, place, or people described. Penjelasan berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau orang yang dideskripsikan. Nah, di bagian ini baru spesifik pembahasannya. Kalian bisa mendeskripsikan objek yang kalian pilih dengan lebih detail. Kalau memang kalian mau mendeskripsikan gunung misalnya, bisa tuh kalian membahas tentang ketinggiannya, jaraknya, hingga temperatur saat berada di situ. Bisa juga kalian tambahin informasi tambahan seperti aktivitas apa yang bisa kalian lakukan di situ. Untuk bagian ini, kalian bisa memakai 5 panca indera untuk membuat deskripsi.
descriptive text ya. Kalian bisa menulis tentang apa yang kalian lihat atau indera perasa kalian untuk membahas suhu di tempat tersebut. Kembali lagi kepada tujuan dari descriptive text, yaitu pembaca tentunya harus bisa ikut membayangkan apa yang dideskripsikan. Nah, seperti itu. Next, di poin selanjutnya ada linguistic element descriptive text. Di sini ada noun, simple present tense, maaf ini typo. Kemudian ada adjective and figurative language. Noun. Biasanya di kalimat di teks deskriptif ini menggunakan kata benda. Terus simple present tense. Pola kalimat yang digunakan adalah simple present tense karena menceritakan fakta dari objek yang dideskripsikan. Kemudian ada adjektif atau kata sifat. Untuk memperjelas noun tadi ya, itu kita juga membutuhkan kata sifat. Misalnya nih, lelaki tampan, a handsome man, perempuan yang cantik, a beautiful woman. Seperti itu. Kemudian ada figurative language. Kemudian ini ada juga tambahan specific participant, memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik. Hanya ada satu nih, misalnya Candi Borobudur, Borobudur Temple, atau yang lainnya. Kemudian ada lagi action verb, terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. Aktivitasnya dapat dilihat, misalnya run, walk, cut, and etc. Oke, yang terakhir ini ada mind mapping before make descriptive text. Mind map is visual representation of information derived from a key idea developed into many sub-branches of the idea. Nah, biasanya kalau kalian mau membuat descriptive text itu alangkah mudahnya jika kalian membuat tabel-tabel begitu ya. Langsung dibagi, nanti kalian langsung bisa menyusunnya. A mind map involves writing down a central theme and thinking of new and related ideas which radiates out from the center. By focusing on key ideas written down in your own words and looking for connection between them, you can map knowledge in a way that will help you to better understand and retain information. Okay. Thank you. Do you have any question? Was the material was enough? Sorry for some mistake.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you.